Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sedulur, ini adalah senjata dari leluhur saya, sudah berumur 200 tahun. Dan benda ini bisa digerakkan atau bergerak sendiri jika kita panggil khodamnya ya. Senjata ini sudah berumur 200-an tahun. Senjata leluhur saya asli dan bisa bergerak oleh khodam jika kita bangkitkan. Kita akan bangkitkan dulu khodamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, masuk, masuk. Allah. Oke, udah kita panggil ya. Sekarang kita siapkan airnya. Air ini sudah kita ritualkan juga, sudah kita campur minyak ya. Nah, kita masukkan ke sini, kita baca doa lagi untuk pemanggilan khodam ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Allah. 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 Muter. Allah. Ini kodamnya sudah lebih kuat ya, sudah masuk ini sekitar 7 kodam harimau dan satunya syekh yang berjubah putih berjenggot. Allahu Akbar. Allah. Kita lihat ya senjatanya, pusaka ya, suka leluhur saya ini tidak bergerak karena kodamnya udah saya kaburin, sudah saya suruh pergi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana pada saat ini kita masih bisa bernapas dan masih bisa dipertemukan pada detik ini, menit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga ingin menyapa kepada seluruh sedulur-sedulur wabil khusus Nusantara dari Papua sampai Aceh, saudara-saudaraku semua. Semoga Allah selalu merahmati, memberi kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah, bersecukupan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Bang Fran dari LPAN, saya akan membongkar trik tentang keris atau senjata zaman dahulu yang bisa bergerak di dalam air ya. Seperti video saya ini di depan itu bisa bergerak sendiri. Itu betul, itu bergerak sendiri di dalam air, bukan video editan ataupun bukan dari tali pancing yang tidak kelihatan. Tetapi itu adalah sebuah trik ya, dimana senjata itu adalah senjata buatan manusia zaman sekarang, zaman teknologi yang di dalamnya ada sebuah baterai atau sensor air. Nah, ini ya, ini kain merah ini sering digunakan oleh dukun-dukun abal-abal supaya kelihatan sakti ya. Makanya kita balut kayak gini biar kelihatan ada ayat-ayatnya ya, ayat suci Al-Qur'annya, biar kelihatan sakti, padahal ini kosong. Nah, inilah senjatanya. Kita jelasin. Nah, ini senjatanya ya. Ini bukan senjata lama, bukan senjata zaman dulu kala. Ini adalah senjata buatan manusia zaman teknologi sekarang ya. Ini bisa bergerak ataupun bergetar apabila kena cahaya ataupun kena air, sensor air ya.
Jadi video saya tadi itu bukan karena gaib ataupun bukan karena pemanggilan kodam. Kenapa saya membuat video seperti itu seakan-akan nyata? Ya, seperti itulah triknya sebuah dukun abal-abal untuk mengkelabui para masyarakat agar supaya dukun itu dianggap sakti, bahwa benar keris ini itu yang dilakukan bergerak sendiri gaib, dan keris ini bisa dijual mahal oleh dukun abal-abal. Ya, keris ini harganya di online bisa dibeli Shopee ataupun toko Lazada seharga Rp50.000. Kalau sedulur semua membeli silakan. Kalau jika untuk hiburan atau untuk membongkar trik dukun silakan. Tapi kalau sedulur membeli ini di online untuk menipu atau mengelabui masyarakat, sedulur akan berhadapan sama saya. Tapi kalau untuk sekelas hiburan ataupun untuk membongkar trik silakan, ya, supaya masyarakat tahu seperti itu. Nah, keris ini ya yang bergerak sendiri itu dia seperti ada apa ya di sini? Dia sensor air. Dia kalau ada sensor air, dia akan bergetar. Ini ya, bergetar. Jadi dia membuat muter di air kalau kena air. Dia kayak apa? Dinamo ya, seperti di dalamnya ada dinamo dan baterai. Seperti itu ya. Ya, kita buktikan saja. Ya. Nah, ya. Jadi kalau dukun ini pura-pura digerakin ya pakai tenaga dalam atau pemanggilan kodam supaya kelihatan sakti. Tuh ya. Kalau diangkat dia nggak gerak, nggak hidup. Jadi kalau kena air dia akan hidup dan berputar. Kenapa keris ini bisa berputar? Karena dia memunculkan getaran dan mengenai piring ya. Piring atau lantai bawah ini, akhirnya dia bergetar seperti muter-muter gitu, dan dia ditolong oleh air juga, jadi dia enteng, ngapung, kena getaran juga dia bisa muter seperti itu. Nah ya, ini bukan gaib ataupun ini bukan jin ya ataupun kodam. Ini adalah keris trik yang isinya baterai seperti itu sedulur ya. Ntar kita berdiriin dulu sedulur. Nah, jadi sedulur sudah tahu triknya. Jadi hati-hati membeli barang-barang ya, membeli barang-barang seperti ini di dukun abal-abal. Jadi saya tidak menyatakan gaib itu palsu semua ataupun gaib itu tidak ada ya. Saya tidak menyatakan itu karena saya yakin gaib itu ada dan orang yang berilmu pun juga ada, saya yakin. Tapi gaib dan orang berilmu tidak ditonjolkan ke dunia sosmed atau dipertontonkan. Karena mereka benar-benar orang sakti ataupun orang berilmu, dia akan memakai ilmu padi, semakin berisi semakin mundur. Tapi kalau dukun abal-abal ataupun dukun palsu yang sering beredar di dunia maya atau sosmed, nah itu kebanyakan trik ya atau penipuan. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, gaib itu aslinya nyata. Saya tidak menyatakan semua gaib itu trik atau palsu. Saya yakin gaib itu nyata. Ada orang-orang segelintir yang punya benar-benar ilmu tersebut, tapi tidak ditonjolkan. Dia malah akan bersembunyi dan menutupi. Nah, yang saya bahas ini adalah cara trik dukun abal-abal yang kita bongkar, yang sering menipu atau merugikan masyarakat. Ya, sampai 1 juta, 2 juta, sampai puluhan juta. Jadi mari buka mata lebar-lebar untuk sedulur ya. Meskipun seandainya benda ini nyata bisa bergerak sendiri seandainya ya, benar, gaib oleh gaib atas izin Allah tentunya. Tapi tetap sedulur tidak bisa menuhankan benda ini, meskipun ini seandainya nyata bisa bergerak sendiri atau terbang lah gitu ya. Tidak bisa menuhankan benda. Karena sesungguhnya isinya ada jin semuanya isinya adalah jin ya. Khodam sama dengan jin isinya. Jika kita menuhankan benda atau meminta sesuatu ke benda, sama aja kita menduakan Tuhan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya isi dari benda nyata itu, gaib ataupun kodam ataupun jin, jika benar ada ya, yang bisa bergerak sendiri, maksud saya gitu, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai-sampai kita menduakan Tuhan ataupun meminta pada benda-benda mati seperti ini. Ya, saya pesankan sedulur, perbaikin akidah kita. Ya, karena Allah paling tidak suka dengan menduakannya. Seperti itu ya. Jangan kita jadi syirik apapun musyrik. Ya, benda apapun, jangan benda seperti ini, mau batu kayak apapun itu, jangan dituhankan, jangan dipinta-pinta. Jadikan saja jika emang ada keris atau pedang atau pisau zaman dahulu kala, jadikan aja itu sejarah yang mahal. Meskipun itu berkhodam atau jin, atau jadikan itu buat panjangan. Karena sesungguhnya keris atau senjata lama-lama yang mahal itu karena sejarahnya, bukan khodamnya. Paham ya? Sampai di sini ya, paham. Kita sampai merokok dulu dulur, biar antang. Kembali lagi kita ke keris ini ya. Jadi banyak sekali, bukan seperti senjata-senjata ini aja, trik-trik yang sudah dibikin oleh masyarakat teknologi sekarang. Tapi pembikinan toko penjualan dari Lazada dan Shopee itu, yang punya toko itu bukan untuk menipu masyarakat. Dia jujur dalam bikin ini adalah baterai isiannya untuk hiburan semata atau untuk sulap. Ya. Dia untuk sulap, bukan untuk menipu dukun, menipu masyarakat, bukan. Dia untuk hiburan saja ataupun untuk bermain sulap. Kalau kita untuk hiburan atau sulap, itu menghibur masyarakat, tidak apa-apa. Yang kita larang itu adalah dukun abal-abal, karena dukun abal-abal ini UUD, ujung-ujungnya duit. Menipu, mengelabui, ya. Jadi hati-hati. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat sedulur semua, ya. Yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu silakan bantu share sebanyak-banyak mungkin video ini, sampaikan seluruh masyarakat Indonesia supaya makin tahu, jangan sampai dibodohi oleh dukun abal-abal atau dukun palsu atau dukun yang menggunakan trik yang dianggapkan gaib. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf pada sedulur semuanya tanpa kecuali, manakala ada sikap saya atau perkataan saya kurang berkenan kepada antum sedulur semua, saya sebesar-besarnya memohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini.